Saudara-saudari, suatu hari di musim gugur, Rip Van Winkle, seorang pria pemalas, menjelajahi pegunungan Catskill, New York untuk menghindari omelan istrinya yang super cerewet. Dalam penjelajahannya itu ia bertemu dengan seorang pria yang mengenakan pakaian kuno Belanda dan menolongnya mengangkat sebuah tong yang besar ke atas gunung. Tidak lama sampailah mereka di sebuah lubang besar di mana ada sekelompok pria sedang riuh mengobrol, bermain kartu, dan minum-minum. Tanpa menanyakan siapa mereka, mengapa mereka berada di tempat itu, Van Winkle segera bergabung, ikut minum, dan segera tertidur. Ketika terbangun, ia menyadari sesuatu yang sangat aneh. Pakaiannya melapuk, senapan yang dibawanya berkarat, membusuk, janggutnya telah menjadi begitu panjang, dan ia tak dapat menemukan anjingnya. Ia segera kembali ke desanya dan tidak menemukan seorang pun yang ia kenal. Ia tidak tahu bahwa ia telah tertidur 20 tahun. Revolusi Amerika telah terjadi. Foto Raja George III telah berganti dengan George Washington. Van Winkle terbangun hanya untuk mengetahui istrinya telah tiada dan sebagian besar temannya tewas dalam perang. Kehidupan telah berubah total. Van Winkle tidur panjang dan melewatkan banyak hal penting. Saudara-saudari, Rip Van Winkle adalah cerita pendek klasik yang sangat terkenal, ditulis oleh Washington Irving yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1819. Cerita yang berlatar belakang Amerika ini ditulis saat Irving tinggal di Birmingham, Inggris. Entahkah cerita ini ditujukan sebagai kritik simbolis atau cerita reflektif, satu yang pasti, waktu cepat berlalu. Manusia bisa dengan cepat kehilangan waktu dan hal-hal penting dalam hidup dengan tidur. Tidur mempunyai makna beragam. Malas, sembrono menggunakan waktu, menyia-nyiakan waktu, terperangkap pada hal-hal yang tidak berguna dalam hidup, dan lain-lain. Mazmur 90 ayat 4-6. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Mazmur ini mengingatkan betapa cepatnya waktu berlalu dan betapa singkatnya hidup manusia. Di mata Tuhan, kehidupan kita hanya sekejap. Dan apa yang kita lakukan dalam waktu sekejap itu? Apakah kita membiarkan berlalu sia-sia dan menghancurkan diri dalam kesembronoan? Seperti Van Winkle, kita akan tertinggal dan kehilangan banyak hal penting dalam hidup. Saudara-saudari, banyak orang mengatakan hidup di masa pandemi seperti tidur di bulan Maret dan bangun-bangun sudah bulan November. Seperti nggak ngapa-ngapain, work from home, school from home, kehilangan pekerjaan, banyak di rumah, tanpa sadar membuat banyak orang terlena. Banyak yang hanya rebahan, santai, nonton YouTube, main TikTok, game, malas mengejar target, menunda tugas, berdiam diri karena mau apa-apa takut. Akhirnya hanya berdiam diri dan ngemil. Tahu-tahu sudah November. Banyak hal terlewatkan dalam hidup, kehilangan banyak hal dalam hidup. Sementara yang lain, yang cerdas, yang kreatif, tetap bisa produktif di masa pandemi. Mereka tidak tidur. Mereka tetap bisa menemukan terobosan-terobosan untuk membuat hidupnya berharga. Menulis, membuat buku, merancang pelayanan berbasis online, mengembangkan bisnis online.
mengembangkan jaringan usaha, mengembangkan hobi yang juga menghasilkan uang, mengikuti webinar, mengadakan kegiatan-kegiatan berbasis internet, mengikuti lomba-lomba secara daring, dan lain sebagainya. Sehingga pandemi justru menjadi tambahan waktu untuk mengakselerasi kehidupannya, untuk semakin meningkatkan kehidupannya. Nah, saudara-saudari, dari dua tipe ini, yang manakah kita? Yang kreatif dan produktif, atau yang tidur seperti Van Winkle? Mudah mengukurnya, saudara-saudari. Lihat saja hari ini, apa yang sudah kita capai. Atau malah kita kehilangan, lewatkan banyak hal, alias tidak ada pencapaian apa-apa. Saudara-saudari, waktu adalah anugerah Tuhan. Waktu adalah pemberian yang berharga bagi kita, yang berjalannya buru-buru. Oleh karena itu, manfaatkan dengan bijak. Maka hidup akan berharga dan bermakna. Tuhan memberkati.